Ini tentang interfacing antar dua IC. Ini menggunakan materi kita yaitu tentang tegangan logika. Hubungan antara dua IC itu yang harus pertama dicek itu adalah tegangan logika. Tegangan logika masukan maupun tegangan logika keluaran. Nah, coba kita lihat. Ini contohnya ini ya. Ini ada dua IC seperti ini. Ada dua IC, contoh yang depan itu 74LS08, yang belakang 74HC08. Sama-sama gerbang N. Sama-sama gerbang N berarti sama-sama 7408 ya. Tapi yang depan dari TTL serinya LS, yang belakang dari CMOS serinya HC. Nah ini antar muka ini boleh nggak? Can the interface of these two ICs take place? Boleh nggak ini diselenggarakan hubungan antara dua IC ini? Ya, jadi ini interface itu bukan sekedar hubungan ya. Kalau hubungan itu kan connection ya. Tapi kalau interface itu antar muka. Kalau antar muka itu berarti hubungan, tapi kalau mengirim data ya harus benar. Itu namanya interface. Kalau hubungan itu di-connect aja. Dua IC di-connect berarti sudah berhubungan. Tapi kalau dua IC di-connect yang sudah berhubungan itu apakah bisa melakukan sharing interfacing? Itu belum tentu. Siapa tahu nanti dihubungkan dengan cara seperti ini, tapi begitu yang depan itu mengirim logika, diterima yang belakang logikanya keliru, juga bisa seperti itu. Nah, mari kita cek coba. Nah, ini kalau ada hubungan antara dua IC, kita cek tegangan logikanya dulu. Nah, jawabannya bagaimana? Lihat di tabel 1.2 ini ya. 1.2. Nah, itu sudah ada tabelnya di situ. IC TTL dan IC CMOS. IC TTL dan IC CMOS kebetulan kalau ini kita cek di sini 74LS. Nah, ini berarti IC TTL yang ini ya. Yang 74HC berarti IC berarti ini IC CMOS. Nah, berarti yang ini nanti kita menggunakan yang kolom ini. Kalau yang depan kita menggunakan yang kolom ini gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Keluaran 74LS ini ya, keluarannya menjadi masukan 74HC. Nah, kita cek coba. Kita cek parameter di mana? Kita cek kalau IC ini mengeluarkan logika rendah dulu. Ya, kita cek parameter V output low, logika rendah. Tegangan keluaran logika rendah itu berapa? Kan V output low. Ini kan cara mengingatnya kan mudah ya. V output low. Nah, ini berarti tegangan keluaran logika rendah. Kalau yang atasnya ini ada VOH, berarti tegangan output high, V output high. Nah, kan kita cara mengingat-ingat parameternya ini mudah ya. Karena disingkat seperti itu tuh biar mudah untuk mengingatnya. V output low, maksimal. Oh, berarti kalau outputnya itu logika rendah, maksimalnya berapa? 0,5. Oh, berarti maksimal 0,5 untuk logika rendah. Berarti untuk logika rendah 0 sampai 0,5. Saya tuliskan dalam biru ya, nanti kalau disimulasikan di Perutaus logika rendah itu biru, nanti ada semacam apa dotnya itu biru. Nah, ini berarti ini kalau IC ini mengeluarkan logika rendah, maka tegangannya 0 sampai 0,5 volt. Nah, tegangan ini masuk ke IC 74HC. Nah, apakah 74HC itu mengenali ini sebagai logika rendah? Kita cek di sini. Nah, ini V input low, VIL. Nah, ini ya. Nah, ini pemilihan apa parameternya jangan sampai keliru. IC TTL ini mengeluarkan. Nah, maka ini yang dicek V output. Kalau ini kan masukan. Ini kan datanya masuk ke sini. Nah, berarti yang dicek, yang hasil yang dicek itu adalah V inputnya. Di sini yang dicek. Saat logika rendah. Nah, ini logika rendah berarti V output low. Output low. Saat ini juga menerima logika rendah, V input low. Nah, kan gitu. Nah, ini pemilihan tabelnya pemilihan kolom di tabel jangan sampai keliru. Nah, ini di sini IC-HC itu V input low-nya berapa? 0 sampai 1,0. Atau kalau di tabel ini V input low maksimal itu 1,0. Berarti kalau diberi masukan logika rendah agar dianggap logika rendah atau low itu maksimal tegangannya 1,0. Ya, berarti dari 0 sampai 1,0. Nah, berarti untuk logika rendah yang LS ini tegangannya 0 sampai 0,5, yang HC ya.
HC ini akan mengenali logika rendah jika tegangannya 0 sampai 1 volt. Kira-kira bisa nggak seperti ini, koneksi seperti ini? Yang di sini mengirim 0 sampai 0,5, yang di sini 0 sampai 1 masih diterima logika rendah. Nah, berarti bisa ya. Nah, ini jadi kita menggunakan logika seperti itu. Nah, berarti ini bisa. Oke. Nah, berarti untuk logika rendah itu data low akan diterima sebagai low juga. Data logika rendah diterima sebagai logika rendah. Nah, sampai di sini apakah selesai? Oh, belum. Ini kan baru logika rendahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk logika tingginya? Ya, coba. IC ini mengeluarkan logika tinggi. Tegangannya berapa? Berarti tegangan logika tinggi. Berarti V output high. V output high-nya berapa? Nah, kita cek. Ini yang LS. Cari LS yang V output high. Oh, ini berarti. Nah, ini. Nah, berarti tegangan logika tingginya, kalau dilihat di tabel ini, ya, ini kan V output high. Itu minimum adalah 2,7. Pada saat dia mengeluarkan logika tinggi, tegangan minimalnya adalah 2,7. Berarti 2,7 sampai 5 volt. Kok 5 volt? Akan VCC-nya kan 5 volt. TTL itu VCC 5 volt. Nah, maka kalau IC ini mengeluarkan logika tinggi, tegangannya 2,7 sampai 5 volt. Nah, sekarang apakah nanti ini dapat diterima oleh 74HC sebagai logika tinggi juga? Nah, kita cek di sini untuk HC-nya. HC berarti kita mencari yang input logika tinggi. Tegangan input logika tinggi. Cek di tabel 74HC tegangan input logika tinggi. Oh, ini V input high. 3,5. V input high itu di tabel ini adanya adalah minimal. Oh, berarti untuk logika tinggi yang diterima itu tegangannya minimal 3,5. Maksimal berapa? Maksimal 5 volt. Ya, ini masih kita anggap VCC sama dengan 5 volt. Dalam kenyataan CMOS itu tegangannya bisa bervariasi ya. Ada beberapa CMOS yang sampai 12 volt itu ada. Tapi kita anggap sama dulu yang sekarang. Nah, berarti untuk diterima sebagai logika tinggi, tegangan yang masuk itu harus 3,5 sampai 5 volt. Nah, ini coba. Ini inputnya, ini dari sini mengeluarkan 2,7 sampai 5, yang di sini menerimanya 3,5 sampai 5. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Ya, ini kan jangkauannya, ringnya ini lebih besar ya. Ini 2,7 sampai 5 mengeluarkannya. Yang ini diterimanya hanya 3,5 sampai 5. Nah, berarti nanti ada nilai tegangan tertentu yang nanti yang tidak dapat diterima sebagai logika tinggi. Contoh, misalnya IC ini mengeluarkan logika tinggi itu 3 volt, kan bisa aja ini ya. Kan 2,7 sampai 5 kan, berarti kalau dia mengeluarkan 3 volt kan boleh-boleh saja ya. Nah, ini mengeluarkan 3 volt. Yang di sini 3 volt diterima logika apa? Oh, enggak. Tinggi juga enggak. Rendah juga enggak. Nah, berarti termasuk logika mengambang. Nah, ini kan berarti tidak boleh. Logika tinggi harus diterima sebagai logika tinggi juga. Logika tinggi harus dijamin diterima sebagai logika tinggi. Kalau di sini 3 volt nanti masuk ke sini juga 3 volt, nah 3 volt logika mengambang itu berarti kan nanti tidak dijamin oleh pabrik. Apakah 3 volt itu akan diterima logika tinggi atau logika rendah? Ya, seperti kemarin pernah kita singgung ya. Jadi kalau nanti masukan itu nanti berada di daerah terlarang, maka pabrik tidak menjamin IC tersebut itu akan menganggap logika tinggi atau logika rendah. Nah, kalau seperti itu ya kita tinggalkan. Nah, berarti hubungan interfacing seperti ini tidak, ya seyogianya jangan dilakukan. Seyogianya jangan dilakukan itu berarti bukan terus terlarang sama sekali ya, tapi ya boleh-boleh saja. Cuman nanti harus harus hati-hati jika nanti outputnya ini berada antara 2,7 sampai 3,5 volt. Kalau ini memang hubungan seperti ini dilakukan, tetapi nanti kita bisa menjamin bahwa output di sini itu selalu di atas 4 volt, ya boleh saja, nggak jadi masalah. Tapi kan dari datasheet-nya itu kan IC ini kan kalau mengeluarkan tegangan di bawah 4 kan boleh-boleh saja. Nah, itu. Jadi ini tidak terus terlarang sama sekali ya, boleh, tapi nanti ya harus pertimbangan khusus. Artinya ini harus dijamin kalau di sini mengeluarkan logika 0, di sini
di sini mengeluarkan logika 1, harus dijamin diterima sebagai logika 1 juga. Nah, berarti untuk logika 1 atau logika tinggi ini tidak boleh secara teknis ya. Nah, itu. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya bagaimana? Lah, apakah yang ini yang kita tukar atau ini yang kita tukar? Atau kita pasang rangkaian di sini untuk apa? Untuk mengonversi tegangan ini. Ya, kalau mau dipasang rangkaian ya boleh saja, tapi nanti merancangnya lebih sulit. Yang paling mudah itu menukar salah satu IC. Yang ditukar yang mana? Nah, yang ditukar apakah yang ini? Kalau yang ini yang ditukar ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau yang ini ditukar, yang 74 LS yang ditukar, itu nanti mungkin bisa mempengaruhi rangkaian di depannya. Ya, kalau ini ditukar, ini siapa tahu nanti berhubungan dengan rangkaian lain di sini. Rangkaian lain juga harus dicek dulu tegangannya. Oh, ini kita tuh rangkaian lain juga ditukar, rangkaian depannya lagi kita cek lagi. Berarti kan nanti ke depan sampai ke sana. Nah, itu. Nah, terus yang ditukar yang mana? Ya sebaiknya yang belakang yang ditukar. Yang belakang yang ditukar, nanti harapannya yang 74 HC penggantinya ini, itu nanti bisa menerima tegangan logika dari sini. Nah, terus ditukar ke seri apa? Nah, lihat di tabelnya ini aja. Oh, kalau TTL itu, ini ya, ini kan permasalahannya kan input ini, ya, permasalahannya kan input di sini itu kan tidak tidak bisa dijamin saat logika tinggi itu menerima logika tinggi juga dari sini gitu ya, dari TTL gitu ya. Nah, biar dijamin ini, kalau yang LS mengeluarkan logika tinggi biar dijamin di sini juga dikenali logika tinggi, bagaimana? Ya ini karakter inputnya harus kita samakan dengan TTL. Loh, berapa TTL itu? Nah, coba kita lihat. Andai kata yang ini yang belakang itu karakter inputnya disamakan dengan TTL. Oh, TTL itu VIH itu 2. Ya, VIH itu kan 2 di sini ya untuk yang TTL. Oh, nah, kalau 2 ya wajar. Di sini outputnya 2,7 ke atas, ini inputnya minimal 2 untuk dikenali logika tinggi. Nah, berarti bisa mestinya. Nah, cari aja IC CMOS yang inputnya itu, karakter inputnya sama dengan TTL. IC apa itu? Wah, ternyata yang cocok IC HCT. Yang memang ada tambahan T ini sebagai indikator kalau IC ini TTL compatible. Artinya dia kompatibel dengan TTL. Artinya dia itu dapat menerima masukan dari IC TTL. Ya, berarti pakai yang ini. Ya. Nah, coba kalau pakai yang ini bagaimana? Ini kan sama saja, nggak ada bedanya ya. Atau seri lain, seri apa? AHC ya. Coba dicek itu di tabel berapa yang lebih lengkap IC CMOS-nya itu. Hampir sama ini ya. Hampir sama untuk VIH-nya juga 3,5. Berarti nggak akan menyelesaikan. Nah, kita cari yang ada T-nya ini. Ada T ini nanti sebagai indikator kalau nanti inputnya kompatibel dengan TTL. V input H itu 2,0 ini ya. Ini sama dengan TTL-nya, V input H. Nah, coba kita cek. Ya. Oke. 74 HC08 can be replaced with 74 HCT08. Sama-sama 7408, berarti sama-sama gerbang N. Nah, kalau HCT ditukar dengan HCT, ini hanya permasalahan teknologi yang digunakan. Kalau ini HCT itu berarti TTL kompatibel. Nah, sekarang kita cek. Kalau ini 0,8, ini 2,0, bagaimana? Kita masukkan ke situ. Nah, ini bisa berarti. Ya, pada saat ICLS ini mengeluarkan logika 0, tegangannya 0 sampai 0,5. Tegangan 0 sampai 0,8 diterima sebagai logika rendah. Nah, berarti bisa masuk ya. Berarti kan ring ini bisa masuk ke sini. Kalau yang ini, pada saat mengeluarkan logika tinggi, LS itu tegangannya 2,7 sampai 5 volt. Tegangan 2 sampai 5 volt dikenali logika tinggi. Nah, berarti ini koneksi ini sudah boleh. Berarti kan sudah boleh dan dijamin saat logika rendah. Saat LS mengeluarkan logika rendah, di sini dikenali logika rendah. Saat LS mengeluarkan logika tinggi, di sini juga dikenali sebagai logika tinggi. Nah, ini yang ditukar menggunakan HCT. Nah, untuk yang HCT ini, nah ini kalau kita lihat ya,
V inputnya itu berbeda ya. V input high low-nya itu berbeda dengan seri yang HC ini. Ini kan beda. HC itu 3,5, ini 2,0. Berarti yang berbeda itu kan inputnya saja. Outputnya sama. Nah, berarti kita tukar HC ke HCT, nah itu nggak ada masalah untuk outputnya karena kan sama outputnya. Tidak ada perubahan di outputnya di sini. Nah, itu. Nah, jadi memang sebaiknya kalau menggunakan IC CMOS itu yang enak itu carilah seri yang ada T-nya. Entah itu 74 CT, tapi CT mungkin jarang ya, kebanyakan HCT. Atau 74 HCT. Atau kalau yang lebih mau digunakan untuk keperluan yang lebih cepat lagi, bisa menggunakan 74 AHCT. Gitu. Nah, itu yang ada T-nya itu pasti nanti kalau dikonekkan dengan TTL itu tidak ada masalah nanti. Nah, itu tentang koneksi seperti itu. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini kan ini V output, ini V outputnya, ini V inputnya. Kita lihat di diagram kira-kira seperti ini. Nah, ini 74 yang ini sebelah kiri ini keluaran 74 LS, yang ini masukkan 74 HCT. Oh, T-nya kok belum ada ini ya. T-nya lupa belum ditambah T-nya ini ya. Ini 74 HCT ya, nanti jangan sampai salah ini ya. 74 HCT. Ya, setelah saya hapus tambah T. Oh, nggak bisa ya. Oh, ya. Ya udah, nanti ini 74 HCT ya, jangan sampai salah nanti ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini ya. Ini 74 LS. 74 LS tegangan logika rendah 0 sampai 0,5 ini ya. 0 sampai 0,5. 74 HCT itu akan mengenali logika rendah jika tegangannya yang masuk ke sini itu 0 sampai 0,8. Nah, ini 0 sampai 0,8. Ini dikenali sebagai logika rendah. Nah, berarti semua yang logika rendah di sini bisa masuk ke sini. Bahkan nanti jika ada noise ya, tegangannya misalnya 0,5 ternyata ada draw ini, ya ini masih ada toleransinya ya, atau noise margin noise margin untuk logika rendah. Nah, demikian juga untuk logika 1, 2,7 sampai 5. Saat 74 LS itu mengeluarkan logika tinggi, tegangannya itu 2,7 sampai 5 volt. Sementara di 74 HCT, nah itu tegangan 2 sampai 5 volt itu dikenali sebagai logika tinggi. Berarti kan ring ini itu kan masuk semua ke sini. Bahkan ini ada toleransinya ini. Semakin besar toleransi tentunya semakin aman. Semakin kecil toleransi ya itu berarti kalau kena noise harus hati-hati. Tapi meskipun demikian ya, jadi koneksi ini kan hanya merupakan rekomendasi secara teknis ya. Jadi saya katakan tadi kalau tadi tetap menggunakan hasil pun nggak jadi masalah, asal dijamin tegangannya LS ini jangan sampai turun di sini ya. Kalau turun jangan terlalu banyak gitu. Nah, itu. Nah, koneksi antar dua IC yang berbeda ini nanti yang kalau ada soal seperti tadi itu nanti silakan itu yang dicek yang pertama kali. Sudahkah itu terpenuhi? Sudahkah tegangan logikanya ini terpenuhi ataukah belum? Itu yang dicek pertama kali. Jangan mengecek yang lain dulu. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, nah ini ada beberapa IC. Ada kebanyakan menggunakan TTL, tapi ada yang menggunakan CMOS. Nah, ini CMOS ini. Ini CMOS. Ini TTL. Ini TTL juga. Ini TTL juga. Ya. IC digital itu kalau dikonek ke beberapa gerbang itu boleh. Kemarin ada yang menjawab juga IC gerbang XOR dikonek ke sini, kemudian dikonek ke sini, itu kan koneksinya terlalu banyak atau gimana kemarin. Ya boleh-boleh saja dikonek seperti itu ya. Ya. Kalau IC TTL kan kebanyakan fan out-nya kan sekitar 20. Nah, dikonek ke 20 IC masih memungkinkan sebenarnya. Nah, makanya nanti dicek di sini mana yang nanti tidak diperbolehkan kaitannya dengan tegangan logika tadi itu. Kalau kita lihat diagramnya ini, nah ini kan, nah ini ya 74 S112 ini nggak ada masalah ya saya kira ya, input seperti ini ada input clock seperti ini, kemudian di sini masuk ke sini juga nggak ada masalah. Nah ini mungkin nanti ini dicek ini kalau seperti ini bagaimana ini ya.
Ini di teknik digital di pembahasan tentang gerbang 3 keadaan. Nanti dicek. Ini ya. Pembahasan tentang gerbang 3 keadaan, three state buffer. Koneksi ini juga tidak boleh. Nah, tapi penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti di situ ada di bagian itu ya, materi tentang three state buffer, gerbang 3 keadaan. Yang ini, oh ini CMOS, masuk ke TTL. Nah, ini dicek juga tegangannya. Yang ini, nah ini kan from 74S. Nah, berarti dari sini. Dari sini, ini TTL masuk ke sini CMOS. Nah, dicek. Nah, ini boleh nggak seperti itu? Kemudian ini juga tidak digunakan inputnya. Inputnya mengambang. IC CMOS. Nah, cek juga boleh nggak CMOS seperti itu. Kemudian yang di sini ini F. F itu dari mana? Oh, sini F. F FE. Ini TTL, E itu TTL loh. TTL mestinya tidak ada masalah gitu. Nah, itu coba dicek nanti seperti itu. Ya. Jadi yang dicek nanti koneksinya ya, koneksi antar dua IC yang berbeda. Nah, kalau ini juga khusus, ini juga tidak boleh mestinya karena output tidak boleh seperti ini. Nah, ini bagaimana solusinya? Nah, silakan kalian memang cek salah satu kesalahan saja. Salah satu kesalahan, usahakan menggunakan kalimat sendiri. Beberapa orang menggunakan kesalahan yang sama boleh, tapi kalau kalimatnya beda itu sudah saya anggap berbeda. Jangan sampai kalimatnya sama ya. Kalau kalimatnya sama nanti langsung turun nilainya yang mengumpulkan lebih terakhir. Itu ya, saya kira ya.